Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu belajar ya. Masih dengan tutorial desain Jogja yang masih setia berbagi pengalaman dan ilmu saat belajar desain grafis dan komputer. Kadang-kadang saat saya pengajar selalu ditanya oleh siswa yang pemula tentang spesifikasi komputer yang bagus untuk desain grafis. Tentu saja ya, karena mereka akan membeli komputer untuk mereka gunakan belajar desain grafis itu. Secara singkat, karena itu tidak masuk di pembahasan kursus saya, makanya saya akan menjawab singkat. Pokoknya komputer yang bisa digunakan anak-anak maniak gamers untuk bermain games. Mereka jadi bertanya, komputer gamers itu seperti apa ya? Hehehe. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas pada kesempatan kali ini tentang 5 tips cara memilih spesifikasi komputer untuk desain grafis dan editing video. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, untuk kalian yang baru pertama kali menonton video ini, tolong kalian subscribe dulu ya. Saya tunggu deh 10 detik. Sudah subscribe ya? Siap? Dan jangan lupa pula untuk mengklik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload dan menayangkan video baru. Makanya kalian harus support ya friend. Tolong dukung usaha saya ini. Jika ingin menjadi desainer grafis atau seorang editor video, kalian harus memiliki kendaraan. Kendaraan kalian itu adalah komputer, dan komputernya spesifikasinya harus top marko top. Dengan kendaraan itu kalian bisa mengangkut penumpang yang banyak, kemudian nyaman dan performanya bagus. Untuk itu komputer kalian harus dan wajib yang benar-benar punya kinerja atau workstation tinggi. Komputer tersebut harus memiliki produktivitas tinggi agar dapat membantu produksi konten digital dengan lebih mudah. Apalagi kalian harus menginstal aplikasi kelas berat nih untuk pekerjaan desain visual dan editing video yang populer. Contohnya seperti Adobe Premiere, AutoCAD, Adobe Photoshop, GIMP, Inkscape, CorelDRAW, 3ds Max, Adobe Flash Professional, Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan memiliki fitur dan fungsi yang sangat menggunung untuk mempermudah dalam menghasilkan kreativitas dengan konten-konten yang menarik tentunya. Sebagai calon seorang freelancer ataupun seorang desainer grafis yang profesional, tentu sangatlah penting bagi kalian untuk menentukan spesifikasi komputer desain grafis ini. Karena program aplikasi yang dibahas sebelumnya tadi merupakan aplikasi kelas berat yang wajib kalian install dengan spesifikasi di atas standar, dengan tujuan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan dan konten yang dihasilkan mempunyai nilai yang lebih. Pada zaman sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan komputer dengan spesifikasi tinggi dengan bermacam-macam jenis
brand, baik built-in ataupun yang rakitan. Bahkan kadang-kadang setiap brand dapat memiliki lebih dari 5 macam jenis komputer. Tentu saja kalian jadi tambah bingung kan memilih komputer yang pas spesifikasinya untuk bekerja sesuai dengan spesifikasi desain grafis. Jika permasalahannya seperti itu, maka itu sangat mudah dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk itu, Tutorial Desain Jogja merekomendasikan spesifikasi komputer yang cocok dan bagus untuk kendaraan kalian mendesain. Ada 5 hal antara lain sebagai patokan untuk membeli dan memilih komputer. Yang pertama, komputer harus memiliki CPU kelas high-end atau mid-end dan mempunyai CPU 4-core atau thread atau lebih. Karena apa? Untuk meminimalisir terjadinya kendala yang tidak diinginkan saat menggunakannya, seperti delay, lemot, crash, dan lag atau macet. Apalagi saat akan ada pekerjaan rendering, waduh berat. Jika prosesor klasik N terlalu mahal buat kalian, ya paling tidak kelas mid-end lah, yang memiliki harga lebih murah. Tentu prosesor jenis mid-end lebih rendah performanya. Kemudian yang kedua, komputer kalian harus memiliki GPU kelas high-end atau mid-end. Karena pekerjaan desain grafis atau editing video itu dituntut ketelitian dan akurasi visual yang tinggi, sehingga kalian dapat menghasilkan karya terbaik yang menjadi kebanggaan konsumen. VGA card dengan GPU, Graphic Processing Unit, kelas profesional memang handal untuk pekerjaan desain grafis dengan detail dan akurasi tingkat tinggi, dan mampu melakukan transisi dengan mulus saat membuat rendering video ataupun animasi. Ketiga, komputer kalian minimal memiliki RAM DDR4 dengan kapasitas 8 GB. Spesifikasi komputer desain grafis yang sangat penting yaitu RAM. Seorang desain grafis harus memiliki komputer dengan minimal RAM 8 GB. Namun, jika mempunyai dana lebih, dapat menggunakan memori RAM dengan kapasitas 16 GB atau 32 GB. Kenapa harus menggunakan RAM yang baru? Karena saat ini yang terbaru kan DDR4. Itu menawarkan kecepatan akses yang lebih kencang dan dukungan kapasitas yang lebih besar. Dan agar bekerja bagus, agar berkinerja bagus, memori RAM ini setidaknya dipasang pada mode dual gen. Ya, dipasang pada mode dual channel atau quad channel. Kemudian yang keempat, komputer kalian harus mempunyai penyimpanan media dengan kapasitas 1 TB. Tentu saja ya. Sebagai seorang desainer gratis, sebagai seorang desain grafis, pasti banyak membutuhkan ruang menyimpan yang cukup besar. Karena besarnya ruang penyimpanan komputer juga dapat membuat kinerja PC menjadi meningkat. Dan kalian wajib menggunakan SSD Solid State Drive, karena SSD terbukti memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi, jauh lebih kencang daripada hard disk biasa. Atau paling tidak kalian punya minimal 500 GB lah ya.
Kemudian yang kelima, komputer kalian gunakan atau install sistem operating system, gunakan sistem operasi yang 64 bit generasi baru, karena umumnya kebanyakan komputer memiliki aplikasi software desain atau editing video banyak mendukung Windows. Maka kalian dapat memasang sistem operasi Windows 10 64 bit. Namun kalian juga dapat menggunakan sistem operasi Linux. Linux tidak kalah hebat dari Windows. Dukungannya juga cukup banyak. Ada berbagai macam sistem operasi Linux 64 bit dengan beragam distro, misalnya Ubuntu. Oke, demikian dulu untuk artikel tentang spesifikasi komputer yang cocok untuk desain grafis editing video. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya yang tentunya lebih bagus dan menarik. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan komentar pada kolom komentar ya. Pertanyaan itu mungkin nanti bisa saya jawab kalau saya bisa dan ada kesempatan. Oke, terima kasih.